Jika Anda umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan dan kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat teman-teman yang saya cintai dan yang saya sayangi, izinkan saya berpidato tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, serangkaian peristiwa spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut menjadi salah satu dari mukjizat beliau. Isra Mi'raj dalam etimologi atau arti kata Isra berarti berjalan atau perjalanan, dan Mi'raj berarti naik. Isra Mi'raj dalam istilah ialah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa pada suatu malam ke Sidratul Muntaha, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami illal masjidil aqsa allazi barakna haulahum linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami dapat melihat sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad bertemu Allah dan Allah memberikan wahyu salat 50 waktu dan Nabi Muhammad pun menyanggupinya. Tetapi saat kembali, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa pun mengingati Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, apakah sanggup umatmu menjalankan sholat fardu sebanyak itu? Mintalah keringanan kepada Allah, kata Nabi Musa, dan Nabi Muhammad pun menyetujuinya. Lalu kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Setelah meminta keringanan, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, Wahai Muhammad, mintalah keringanan lagi, karena angka itu masih memberatkan umatmu. Nabi Muhammad pun meminta lagi keringanan kepada Allah. Permintaan itu dilakukan terus berulang kali hingga angka terakhir, yaitu 5 waktu. Nabi malu untuk kembali lagi kepada Allah dan meminta keringanan lagi, sebab Nabi takut jika ia meminta keringanan lagi, niscaya Allah akan mengurangi 5 waktu tersebut. Lalu setelah itu, hadirin rahimakumullah, Nabi menceritakan cerita tersebut ihwal kepada penduduk Quraisy Mekah. Bukan hanya kafir Quraisy saja yang tidak mempercayainya, bahkan orang-orang yang sebelumnya telah memeluk agama Islam pun tidak mempercayai peristiwa tersebut. Alasannya karena jarak Mekah ke Baitul Maqdis yang sangat jauh, yang harus ditempuh sebulan. Tapi Nabi Muhammad pada masa itu hanya menempuh dalam 1 malam. Masya Allah, mereka masih tidak mempercayainya. Walaupun Nabi Muhammad SAW sanggup menyebuti ciri-ciri Baitul Maqdis, Abu Bakar dialah orang yang tidak sedikit pun ragu dengan kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Dialah orang pertama yang meyakini dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Para hadirin sekalian, begitu baiknya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangkan sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya meminta maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.